Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dengan saya Samsul Hadi di Teknologi Rekayasa Internet pada mata kuliah analisis data. Jadi di sini masuk ke praktikum 12 di mana eh, kita itu diberikan sebuah dataset ya berupa word engineering consumption ini dengan dua algoritma yang kita pakai. Jadi untuk prosesnya yaitu pertama kita masuk ke pre-processing. Di sini ada pre-processing data. Langkah awal yaitu kita mengimport library-nya. Kita mengimport library. Setelah kita import selesai library, kita coba upload si filenya atau si datasetnya dan kita coba baca. Untuk membaca lalu disimpan di variabel data frame atau di F. Lalu kita tampilkan untuk infonya di sini. Pertama kita tampilkan untuk 5 baris, lalu kita tampilkan untuk infonya di sini berarti ada 129 entry ya, lalu ada 220 0 sampai 22.022.011 kolom. Lalu ini untuk rank indeksnya itu dari 22012 sampai 22011, lalu kolomnya itu 129. Untuk data tipenya ada float sekitar 126, integernya 1, objeknya 2. Nah, ini untuk pengecekan awal ya. Itu kita juga cek untuk missing value-nya. Di sini terdapat jumlah missing value dari beberapa fitur. Lalu setelah itu kita masuk ke deskripsi kuantitatif. Di sini kita eh, statistik apa ya? Menunjukkan nilai main, median, standar, min, max, dan kuartil, membantu memahami skala data outlier dan distribusi fitur numerik. Jadi di sini kita menampilkan fitur yang dia itu tuh kuantitatif ataupun numerik ya, yang dia bisa dihitung dengan matematis. Seperti main, media, standar, min, max kan dia bisa dihitung dengan cara matematis. Lalu masuk ke deskripsi kualitatif, yaitu adalah fitur yang dia itu tidak bisa dihitung dengan matematis gitu. Dia terdeskripsi gitu. Nah, di sini biasanya itu dia ini dengan modus ya. Seperti informasi teori jumlah negara unik 306, jumlah negara unik 219. Nah, di sini ini termasuk dari salah satu data kategorikal ya, di mana dia tuh mendeskripsikan sebuah negara. Lalu masuk ke distribusi fitur. Nah, di sini kita mendistribusikan sebuah fitur dengan eh, apa namanya spot ya. Di sini kita bisa lihat di mana distribusi dari fitur energi per kapita itu di sininya untuk frekuensinya dia tinggi ya, di titik sini dia tinggi. Untuk GDP-nya dia rendah, untuk populasinya dia rendah juga. Jadi paling banyak tuh di energi per kapita ini. Lalu kita masuk lagi ke korelasi fitur. Di sini adalah hubungan antar fitur ya, korelasi fitur. Kita masuk ke korelasi fitur antara energi per kapita, GDP dan population yang ini. Ya, yang tiga ini kita cari korelasinya. Kita abaikan dulu untuk yang ini, yang apa namanya, yang apa namanya, diagonal ini, garis diagonal ini. Kita fokus semisal nih, semisal energi per kapita sama population itu 0, 1, 0, min 0,041 itu adalah hubungan energi per kapita dengan population dan dengan GDP itu seperti ini. Jadi anggaplah seperti ini ya. GDP dengan population, terus GDP dengan GDP, GDP dengan energi kapita. Dia letter L gini kalau kita mau cari hubungannya. Lalu di sini ada kita mendeteksi outlier ya, deteksi outlier. Nah, di sini kita menentukan batas atas dan batas bawahnya menggunakan rumus IQR.
lalu memvisualisasinya dengan box plot. Jadi untuk outputnya fitur dengan outlier terbanyak kita juga lihat untuk beberapa fitur utama. Ini adalah tabel deteksi outlier, semua fitur outlier. Jadi di sini semua fitur terdeteksi untuk outliernya. Nah ini. Lalu di sini ada fitur dengan outlier terbanyak. Nah ini terbanyak. Kita bisa coba cek. Outlier terbanyak. Bisa kita cek. Setelah itu kita melakukan capping ya untuk menentukan outliernya, membersihkan outliernya. Jadi setelah kita melakukan capping, outliernya itu akan hilang gitu. Itu outliernya sebelum outlier sebelum ini sebelum ya, yang sebelah sini yang ini sebelum, dan ini outlier sesudahnya. Jadi outliernya udah nggak ada, kita sudah menanganinya. Jadi kesimpulannya yaitu uh, total fitur numerik ada 127 untuk outliernya, dan fitur dengan outlier terbanyak itu ada di fitur Output Change TWH. Jadi untuk catatan, dataset energi memiliki outlier alami, negara besar, negara kaya energi. Lalu ya itu kan alami ya, karena kan senegara kan beda-beda ya, ada yang dia gede, ada yang dia energinya banyak gitu. Lalu outlier tidak dihapus karena bukan error. Ya ini termasuk ini. Ini bukan termasuk dari error. Jadi outlier itu dia itu bisa dari kesalahan input ya, kesalahan input si adminnya, atau terjadinya error. Tetapi jika memang outlier itu bukan error, seperti memang outlier alami gitu ya, ini ada beberapa negara yang dia itu tuh tidak normal gitu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Untuk model pohon decision tree dan random forest, outlier tidak merusak performa. Deteksi outlier hanya digunakan untuk memahami karakter data dan mendukung pemilihan algoritma. Lalu setelah itu kita coba ke deteksi missing value ya, di mana di sini menggunakan perintah df is null sum total missing value. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada total missing value dalam dataset itu ada 1942324. Lalu total missing value per kolom ataupun per fitur 10 besar itu ada, ini ada 10 besar. Ini data tipe integer. Lalu ada 10 besar per kolom dan tipe data float ya. Ini kolom yang memiliki missing value. Nih, bisa kita cek di sini. Total 127 kolom. Penampilan kolom bermasalah sebelum imputasi. Jadi ini adalah kolom yang bermasalah, termasuk dari kolom-kolom yang bermasalah di 5 baris awal dari 127. Kenapa 127? Karena yang terdeteksi terdapatnya missing value itu ada 127. Nah, ini adalah tampilan awal 5 tampilan awal fitur dari total 127 ini. Lalu kita melakukan imputasi missing value dengan median ya, di mana apa namanya, kita mencari nilai mediannya gitu. Di tipe data float dan integer itu kita cari nilai mediannya untuk mengisi si missing value-nya. Jadi dari total 127 tadi, ini setelah imputasi ada 5.500. Lalu ini dari 127 total kolom yang terdapat missing value. Nah, ini ditampilkan lagi setelah clean ya, setelah cleaning atau setelah imputasi untuk missing value-nya. Jadi yang tadinya dia none, artinya dia miss, ini sekarang dia sudah menjadi median, sudah diisi dengan nilai-nilai median. Jadi kesimpulannya yaitu missing value jumlahnya itu ada berapa ini? 1
11.942.324. Lalu jumlah missing value setelah inputasi yaitu ada 5.500. Catatan, semua missing value di kolom numerik diisi menggunakan nilai median. Median dipilih karena stabil terhadap distribusi data yang miring. Lalu tidak ada baris atau kolom yang dihapus. Dataset sekarang sudah bersih dan siap digunakan untuk modeling. Nah, jadi setelah kita melakukan deteksi outlier, penanganan outlier dengan capping, lalu deteksi missing value, penanganan dengan dirubah ke nilai median, itu datasetnya kita simpan. Di sini saya menyimpannya dengan nama World Energy Consumption Clean, artinya dataset yang sudah bersih. Lalu setelah kita sudah bersih, kita sekarang menentukan algoritmanya atau algoritmanya yang kita gunakan. Lalu di sini ada namanya processing data untuk klasifikasi. Pertama itu kita melakukan klasifikasi, di mana kita memisahkan antara variabel fitur X dan label Y. Maksudnya itu apa? Jadi ada yang namanya independent, ada yang namanya dependent. Jadi fitur X itu adalah fitur yang dia dependent dan fitur Y itu adalah fitur yang dia tuh independent, di mana fitur Y itu adalah sebagai target yang dapat dipengaruhi oleh fitur X seperti itu. Jadi ibaratnya kita mana ya? Nah di sini di sini itu bisa kita katakan seperti label Y dan ini itu X-nya, ini Y-nya X-nya. Jadi Y di sini itu dipengaruhi oleh X yang ada di sini. Seperti itu. Lalu tadi mana? Nah, ini. Setelah kita menentukan ya targetnya, lalu kita korelasi tipe data. Maksudnya itu mengubah variabel target yang bersifat kontinu atau nilai-nilai yang berkelanjutan menjadi variabel biner. Kita merubahnya ke biner. Di sini saya gunakan untuk variabel Y itu 0, untuk fitur X itu 1. Dan ini langkah penting agar kita dapat menggunakan model klasifikasi. Nah, metodenya itu menggunakan median sebagai ambang batas data dengan ambang batasnya. Lalu data ini dinilai dari target di atas median diberi label 1 dan di bawah nilai median itu diberi label 0. Ini sebentar. Fitur pemisahan. Jadi untuk fitur pemisahannya ya, X itu adalah semua fitur atau semua kolom selain kolom target. Dan kolom target itu adalah kolom target biner yang telah dibuat kita tadi. Lalu di sini ada test split pada data asli X, Y. Itu maksudnya adalah proses splitting data membagi 80% letih dan 20 latih ya data latihan dan 20% itu data uji. Dilakukan sebelum scaling ya. Jadi ini dilakukan sebelum scaling atau encoding. Ini adalah praktik ya dari split ini itu adalah sebuah praktik untuk memastikan bahwa model processing tidak melihat data uji sehingga evaluasi model menjadi lebih objektif. Lalu kita masuk ke transformasi fitur.
yaitu memiliki tujuan untuk menghubungkan semua langkah transformasi fitur dalam satu objek yang konsisten. Aplikasi processing, modeling, di sini di sini ada kesimpulan. Data processing berhasil. Data processing berhasil, data Anda siap digunakan. Jadi bentuk data baris kolom. Nah, kolom dan barisnya tetap utuh ya, tidak ada yang dibuang atau dihapus. Error kritis, kolom target tidak ditemukan, cek ejaan. Jadi di sini kolom targetnya itu nggak ditemukan. Mungkin ada salah di targetnya. Bentar, coba buka. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita penting juga, di mana kita menyediakan exception error ya, di mana ketika error itu dia menangkap errornya dan script itu masih bisa berjalan gitu. Nah, jadi gitu kegunaannya, kurang lebih ya. Nah, kita lanjut dulu ke penjelasan. Jadi pertama kita harus menentukan untuk targetnya dulu ya. Jadi setelah itu kita lanjut ke script klasifikasi, processing, modeling. Di sini masuk ke tahap modeling ya. Nah, ini kita masuk ke algoritmanya sudahan. Di sini kita coba baca dulu dari hasil outputnya. Jadi di sini karena kolom target asing belum ditemukan, jadi dia tuh menggunakan kolom terakhir yaitu win share energi, mengubah target continue win share energi menjadi biner 0/1 berdasarkan median. Bentuk data baris kolom, nah ini masih utuh, distribusi kelas energi target, jadi kelas targetnya kita rubah menjadi fitur ini, dan tadi itu X-nya itu yang mana? Ini X-nya, ini Y-nya, ini X. Lalu untuk akurasi, pertama kita pakai algoritma random forest. Untuk akurasinya itu 0,9.973 untuk akurasinya. Classification reportnya kita bisa cek di sini. Jadi dia tuh buat akurasi makro AFQ-nya itu 1. Nah, di sini untuk rekalnya itu 0,99, artinya dia belum seutuhnya 100 ya di sini juga. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Dia tidak akurasinya itu tidak 100%. Jadi untuk suatu keputusan mungkin dia cukup sulit. Tapi dibandingkan dengan decision tree,
itu dia lebih baik gitu. Kalau di decision tree kita bisa lihat untuk akurasinya itu 99,68%, sedangkan untuk random forest itu 99,73%. Dia lebih untuk mengambil suatu keputusan itu lebih akurat di random forest, di algoritma random forest. Nah, ini top 10 fitur imported random forest. Kita bisa lihat ada 10 fitur topnya. Nah, ini dia itu mengambil keputusan ini yaitu dengan algoritma si random forest ini, Makanya dia bisa memberikan gitu, bisa memberikan sebuah top fitur gitu yang menurut algoritmanya dia itu memang fitur itu tuh paling tinggi gitu di importance-nya. Jadi untuk kesimpulannya dari dataset ini kita menggunakan dua algoritma yaitu decision tree sama random forest, di mana untuk akurasi mengambil sebuah keputusan itu lebih akurat di random forest karena memiliki 99,73% akurasi, dan di decision tree tidak kalah baik juga, cuman dia lebih rendah ya untuk akurasinya daripada ya random forest seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.